Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Ersalina dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia akan menjelaskan tentang penentuan fungsi hantar sistem pengendali suhu. Sebelumnya, Kp atau gen yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV dengan rumus Kp sama dengan delta persen Cs per delta persen PO. Selanjutnya, Tau atau time constant yaitu waktu yang dibutuhkan proses atau output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan input. Selanjutnya ada Tau atau dead time yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Selanjutnya ada data dari hasil pengamatan praktikum Dalbro. Dari data tersebut didapatkan persen PO1-nya sebesar 10% dan persen PO2-nya sebesar 50%. Selanjutnya, untuk mencari persen PV1 dan persen PV2-nya, dicari nilai persen PV yang konstan dan didapatkan nilai persen PV1-nya sebesar 36,9% dan persen PV2-nya sebesar 44%. Selanjutnya, mencari nilai persen PO. Untuk mencari nilai persen PO digunakan cara yaitu persen PO2 dikurangi persen PO1 dan didapatkan hasil 40%. Selanjutnya itu mencari nilai delta persen PV. Untuk mencarinya itu menggunakan rumus persen PV2 dikurangi persen PV1 dan mendapatkan nilai 7,1. Berikut adalah grafik dari persen PV terhadap waktu. Untuk metode 1, dapat dilihat garis yang berwarna kuning itu yang di atas menunjukkan garis steady state pada persen PV2 dan garis yang di bawah itu menunjukkan persen PV1. Garis kuning bawah menunjukkan persen PV1. Untuk garis yang hitam di tengah itu menunjukkan garis yang menentukan titik pertemuan antara garis singgung yang berwarna orange dan persen PV2. Dari grafik tersebut didapatkan nilai Kp sebesar 0,18 yang didapat dari rumus delta Cs per delta persen PO. Untuk delta Cs-nya sendiri yaitu ditentukan dengan rumus persen PV2 dikurangi persen PV1 dan dihasilkan nilai 7,1, dan untuk delta persen PO-nya yaitu menggunakan rumus persen PO2 dikurangi persen PO1 dan dihasilkan nilai 40. Selanjutnya itu menentukan Tau S dari bacaan grid line didapatkan nilai 10 second dan dari bacaan penggaris didapatkan nilainya 1,2 cm. Untuk GS-nya sendiri yaitu menggunakan rumus K per Tau S per X plus 1 dan didapatkan hasil 0,01614. Berikut adalah grafik dari persen PV terhadap waktu untuk metode 2. Grafik ini sama dengan grafik metode 1. Hanya saja pada grafik metode 2 ditambahkan dengan titik potong atau di sini yang berwarna orange. Untuk menentukan titik potongnya itu dengan cara persen PV1 ditambah dengan 0,632 dikali delta Cs.
Selanjutnya yaitu jarak dari persen PV2 ke persen PV1 itu sebesar 1 cm. Dari grafik tersebut didapatkan nilai Kp-nya sebesar 0,18, delta Cs-nya sebesar 7,1, dan TOS-nya 10 second, dan jarak PV1 ke PV2 sebesar 1 cm. Untuk titik potongnya sendiri yaitu dengan cara persen PV1 ditambahkan 0,632 dikali per delta CS dan didapatkan hasil sebesar 41,3872. Selanjutnya untuk menentukan nilai GS atau fungsi transfer dengan rumus GS sama dengan K per TOS plus 1 yaitu sebesar 0,01613. Berikutnya adalah grafik persen PV terhadap waktu dengan metode 3. Pada grafik ini ditambahkan berikut ini adalah grafik persen PV terhadap waktu. Pada metode 3 ini yang dicari yaitu titik 1 dan titik 2. Pada grafik tersebut didapatkan nilai T1-nya dari rumus persen PV1 ditambah 0,283 delta CS sebesar 38,9 dan untuk T2-nya didapatkan sebesar 41,38. Untuk Kp-nya sebesar 0,17 dan delta CS-nya sebesar 7,1. Dan untuk mencari itu sama dengan 2/3 dikali T2 dikurangi T1. Hasilnya sebesar 3,716. Dan untuk mencari GS atau fungsi transfernya yaitu dengan rumus K per TS plus 1 dan didapatkan hasil 0,0376. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.